Sudirman mengatakan anggaran refocusing untuk penanganan COVID-19 tahap pertama senilai 11 miliar dialokasikan untuk 3 OPD atau instansi, yakni untuk RSUD Raden Matahir 7 miliar, Dinas Kesehatan 2,5 miliar, dan 1,5 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk anggaran refocusing tahap kedua sebanyak 200 miliar akan didistribusikan untuk 5 bidang, yaitu bidang kesehatan di rumah sakit, ekonomi warga yang terdampak COVID-19, untuk industri dan UMKM, jejaring sosial dan insentif tenaga medis. Dari 200 miliar dialokasikan 102 miliar di dinas sosial untuk masyarakat yang terdampak ekonomi dan jejaring sosial, rencananya untuk 4 bulan. Awalnya berdasarkan data Oktober 2019 diperuntukkan bagi 109.000 kepala keluarga, tetapi setelah diverifikasi, ada 26.075 kakak yang belum diintervensi, dibantu oleh pemerintah pusat. Namun Sudirman mengungkapkan data masyarakat miskin dan rentan miskin ini dari 6 kabupaten dan kota seprovinsi Jambi dan masih menunggu verifikasi data dari 5 kabupaten kota. Kita siap, pemerintah provinsi akan mengintervensi itu. 26.075 orang pun, 26.075 ini ternyata kakak itu baru untuk 6 kabupaten dan kota. Masih ada 5 lagi yang perlu kita mencari data, memperoleh data. Mudah-mudahan data tambahan dari 5 kabupaten kota ini bisa kita peroleh nanti dari SK Bupati dan Wali Kota. Karena begini, dari sekalian, sebagai contoh saja, misalnya Kerinci itu yang diintervensi oleh pemerintah pusat melebihi jumlah. Bantuan yang akan diberikan senilai 230.000 dalam bentuk sembako per bulan per kakak untuk 4 bulan. Selain itu akan diinventarisir yang terdampak dari sisi ekonomi, misalnya yang tadinya bekerja karena pandemi COVID-19 menjadi tidak bekerja. Menginventarisir yang punya korelasi dengan dampak COVID-19 seperti pemandu wisata yang tadinya bekerja tetapi sekarang karena permasalahan COVID-19 tidak bekerja. Selain 102 miliar yang akan dialokasikan melalui Dinas Sosial, 13 miliar di Dinas Kesehatan. Selain itu ada usulan dari BPBD dan Dinas Perhubungan dengan mengikuti rambu-rambu dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, pemerintah, dan DPRD Provinsi Jambi masih menunggu keputusan Menteri Keuangan tentang berapa data transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi yang dipotong. Insentif yang diberikan juga menyalahi rambu-rambu atau aturan. Tetap kita usulan dari bawah tetap akan diverifikasi dan nanti usulan itu akan di-SK-kan dan itu harus masuk dalam standar satuan harga ya yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Terus pengawalan, jadi dalam tim inventarisasi, jadi adik-adik sekalian kita juga membentuk tim ya, ada tim verifikasi, tim pembagian mendistribusikan sembako, dan juga tim yang mengawasi. Tim yang mengawasi kaitannya dengan keamanan, kita melibatkan unsur Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jadi ada TNI dan Polri juga di sana. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Arif Munandar menambahkan, data penerima bantuan diverifikasi supaya bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran. Dinas 97.000, di bulan Januari ini 101.463. Berikutnya juga di dalam program pemerintah pusat dan Kementerian Sosial itu ada lagi program sembako. Itu yang untuk 6 bulan ini berubah dari 150.000 menjadi 200.000. Itu berjumlah yang menerima itu sekarang menjadi 181.173. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Lutfi menyatakan, berdasarkan video conference dengan Menteri Desa, dana desa bisa digunakan menjadi bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin di desa, tetapi di luar program Keluarga Harapan atau PKH dan dari Dinas Sosial. Besaran BLT dari Kementerian Desa 600.000 per bulan per kakak selama 3 bulan, terhitung April sampai Juni. Selain itu, Gubernur Jambi sudah menyetujui bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan dari pemerintah Provinsi Jambi. Dari dana 60 juta, 40 juta dapat digunakan untuk penanganan COVID-19, seperti untuk pembelian masker, hand sanitizer,
vitamin C dan E untuk masyarakat desa. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.